Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam channel Rambu Jalan. Semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Adapun yang menjadi renungan bagi kita dari firman Tuhan yang tertulis pada Kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan buat kita semua. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. Adapun yang melatar belakangi nats ini untuk kita dapat mengingat kembali bahwa nats ini ataupun kalimat yang telah saya bacakan tadi adalah merupakan jawaban ataupun arahan daripada Samuel, yaitu seorang hakim bagi bangsa Israel. Samuel memberikan jawaban ataupun arahan kepada umat Israel, umat Tuhan, dengan kata-kata sebagai berikut. Saya ulangi untuk membacanya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Mengapa Samuel mengatakan itu, Bapak dan Ibu? Ini adalah ketika umat Israel itu selalu melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Artinya mereka melakukan hal-hal yang menimbulkan mereka berdosa. Antara lain, di sini perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat Israel adalah mereka berpaling dari Allah. Mereka mengarahkan ibadahnya kepada dewa-dewa kesia-siaan. Berpaling dari Allah kepada dewa-dewa buatan tangan manusia. Mengapa demikian? Disinilah letak kelemahan dari umat manusia. Dia lupa akan kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh Tuhan Allah. Sehingga suatu ketika mereka diserang oleh kerajaan-kerajaan di luar Israel. Israel ketika itu belum memiliki raja. Raja mereka adalah Allah, langsung Allah yang memimpin mereka. Dan perantaraan mereka dengan Allah itulah Samuel. Samuel menjadi perantaraan mereka dengan Allah, disebut ketika itu adalah hakim. Jadi hakimlah yang memimpin umat Israel. Yang sebenarnya mereka dipimpin langsung oleh Allah, akan tetapi hakim yang mengarahkannya. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa itu disampaikan oleh hakim kepada Allah. Dan Allah memberikan jawaban kepada hakim itu. Dan hakim itulah yang menyampaikan kepada umat Israel. Demikianlah tatanan pemerintahan di dalam umat Tuhan ketika itu. Dan Samuel sebagai hakim itu adalah juga disebut sebagai imam. Imam yang memimpin ibadah. Selaku hakim dia memimpin umat Israel di dalam menata pemerintahan, di dalam menata kehidupan bermasyarakat,
kehidupan berbangsa ketika itu. Nah, suatu ketika mereka diserang oleh bangsa lain. Karena pada ketika masa itu, bangsa selalu melawan bangsa dalam peperangan untuk merebut kekuasaan dan menguasai daerah-daerah yang ditaklukkannya. Disinilah bangsa Israel itu meminta kepada Samuel untuk memilih seorang raja yang akan memimpin mereka. Tetapi Samuel berkata, bukankah Allah adalah rajamu? Bukankah Allah telah memimpin kamu, yang telah melepaskan kamu dari Mesir, yang telah melepaskan kamu dari perbudakan dari Mesir, sehingga kamu dapat dibebaskan sampai ke negeri ini? Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Karena Israel ketika itu dijajah, diperbudak di tanah Mesir oleh Fir'aun. Dengan tangan dan kuasa Allah yang sangat berkuasa itu melepaskan bangsa Israel dengan cara yang luar biasa. Kita masih ingat mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah untuk melepaskan Israel dari perbudakan. Sungguh di luar nalar manusia, mereka bisa lolos dari perbudakan itu. Itulah yang terjadi ketika itu. Tetapi umat Israel melupakan hal itu. Sekarang umat Israel telah menyadari dosanya itu. Maka Samuel berkata, kamu adalah umat pilihan Allah. Sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Tetapi ingatlah, kata Samuel, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Samuel berdoa karena ketika itu sangat dibutuhkan turunnya hujan untuk menyuburkan tanaman-tanaman. Lalu Samuel berdoa, memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Maka Allah telah menurunkan hujan dengan guntur petir yang sangat dahsyat sekali. Sehingga rakyat itu, umat itu ketakutan dan memohon kepada Samuel, kami telah berdosa kepada Allah. Berdoalah untuk kami supaya kami jangan mati, kata umat itu. Jangan takut, kamu memang telah melakukan dosa. Akan tetapi, sekali-kali Tuhan Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Bukankah Allah telah memilih kamu menjadi umatnya? Hanya saja tetaplah berdoa dan beribadah kepadanya. Jangan meninggalkannya. Allah akan tetap menyertai kamu. Demikianlah arahan daripada Samuel kepada umat Israel. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi renungan bagi kita. Karena dengan adanya firman Tuhan ini, arahan daripada Samuel, hamba Allah itu, kiranya ini dapat juga menggugah hati dan pikiran kita
bahwa kita memang sering berbuat dosa. Kita tidak luput daripada perbuatan dosa. Tetapi kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut asalkan kita tetap setia kepada Allah dan jangan sekali-kali berpaling dari Allah kepada dewa-dewa kesia-siaan buatan tangan manusia. Itu yang diharapkan dari kita. Semoga Tuhan Allah memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita semua melalui Roh Kudus yang turun ke atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.